Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, ketensiasi psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, ketensiasi psikosomatis dengan topik badan lemah, perasaan was-was, takut keluar rumah. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah badan lemah, perasaan was-was, takut keluar rumah. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor ya, memang sensasinya juga bermacam-macam ya, dan cukup dahsyat ya, sehingga kadang mengguncangkan jiwa kita atau pikiran kita ya, menjadi tidak stabil ya, atau menjadi timbul anxiety dan psikosomatis. Teman-teman semua, jadi yang pertama adalah badan lemah ya. Nah, badan lemah itu dikarenakan apa ya? Itu yang perlu kita cermati terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita sudah menderita asam lambung, apalagi sampai dengan anxiety dan psikosomatik, itu secara umum memang badan itu lemah ya. Lemah itu ya lemes, tidak bertenaga, tidak bergairah ya. Bahkan misalkan jalan saja sempoyongan, nah itu ciri-cirinya lemah seperti itu. Jadi gerak sedikit sudah capek, ngos-ngosan, nah itu seperti itu. Nah itu rata-rata mengalami ya ketika penderitaan asam lambung sampai dengan psikosomatis itu saya kira rata-rata mengalami seperti itu. Nah itu dikarenakan ya teman-teman. Yang pertama adalah karena kurang gerak ya, kurang gerak atau malas gerak ya, mager. Nah kecenderungannya ketika orang menderita asam lambung, ketensiasi psikosomatis, contohnya pengalaman saya waktu itu juga paling paling damai itu di rumah ya. Nah di rumah hanya duduk-duduk, tiduran, paling hanya nonton televisi, sudah itu aktivitasnya. Nah ketika seperti itu tubuh kita menjadi kurang gerak ya. Nah padahal yang namanya tubuh kita ya, atau anggota badan kita itu mestinya memang disetting sedemikian rupa untuk bergerak ya. Tetapi ketika kita banyak bergerak, yaitu kondisinya menjadi semakin lemah teman-teman. Jadi tubuh kita ketika sering kita pakai itu justru malah menjadi semakin kuat, tetapi semakin tidak dipakai ya, contohnya tidak bergerak, itu menjadi semakin lemah. Itu harus kita pahami hal seperti itu ya. Nah itu makanya jangan heran ketika orang yang menderita asam lambung, ketensiasi psikosomatis itu badannya merasa lemah ya, merasa lemah, cepat capek, tidak bertenaga. Nah itu karena penyebabnya yang pertama yaitu karena kita terbiasa kurang gerak, atau kita lebih sering waktunya untuk mengurung diri di rumah itu. Oke, itu sebab yang pertama yang hubungannya dengan badan kita lemah. Kemudian yang kedua, tubuh kita menjadi lemah ya, tidak bertenaga ya. Nah, ini juga karena kadang kita sampai kurang nutrisi ya. Padahal untuk
menjadi bugar, menjadi fresh, menjadi bertenaga, itu ya harus didukung oleh nutrisi yang cukup ya, nutrisi yang cukup. Nah, kebanyakan ketika kita menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, nah itu makan itu sangat sedikit ya, makannya sudah volumenya kecil, sedikit, sedangkan pencernaannya juga sedang tidak normal. Nah, akhirnya yang terserap oleh tubuh kita itu semakin kecil. Nah, karena semakin kecil sehingga tenaganya yang menjadi tidak ada, menjadi kecil. Akhirnya tubuh menjadi merasa lemah gitu. Jadi kurang nutrisi, entah itu yang bersumber dari makanan ya maupun dari minuman ya, itu biasanya sangat kurang. Itu pengalaman saya juga seperti itu, bahkan saya dulu itu pernah sampai merasakan takut makan ya. Mau makan ini takut, makan itu takut. Nah, akhirnya pilih untuk tidak makan ya, atau kalau makan itu hanya sedikit sekali. Nah, ketika seperti itu ya sudah, tubuh menjadi semakin lemah gitu. Itu. Nah, itu sebab menjadikan lemah, yaitu sebab yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita sering merasakan lemah, lemes ya, sempoyongan, tidak bertenaga, mudah capek ya, gampang ngos-ngosan, gerak sedikit aja itu sudah ngos-ngosan. Nah, itu bisa juga disebabkan karena secara mental kita ya, secara psikologisnya ini memang kita penuh dengan kecemasan ya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was ya. Yang namanya orang cemas itu memang sensasi pertama itu lemas ya, gemeteran, lemah, tidak bertenaga, sempoyongan, pusing. Nah, itu seperti itu ya. Maka dari itu ketika kita masih anxiety-nya masih tinggi, kecemasan kita masih tinggi, otomatis kita akan merasakan lemah seperti itu di dalam tubuh kita itu. Jadi pahami dulu teman-teman ya, pahami dulu, kemudian kita sadari, nah kemudian kita baru bisa nanti mencari solusinya, bagaimana terapi yang terbaik untuk membangkitkan itu semua itu. Nah, itu teman-teman ya, jadi mengapa tubuh kita menjadi lemah. Nah, kemudian yang berikutnya, perasaan was-was, khawatir, takut keluar rumah ya. Takut keluar. Nah, ini juga ada sebabnya teman-teman ya. Karena apa? Nah, karena kita itu terkena anxiety ya, atau anxiety disorder, yaitu kecemasan yang berlebih. Jadi kita mau keluar rumah takut ya. Takutnya apa? Mungkin takut pingsan ya, mungkin takut nanti di luar rumah kambuh, takut nanti bertemu dengan banyak orang. Pokoknya banyak hal yang dicemaskan ya, yang hubungannya dengan hal-hal yang sebenarnya negatif ya. Jadi takut bertemu banyak orang, takut di keramaian, takut ya intinya takut keluar rumah lah ya. Mau pergi apalagi sendirian itu, wah nanti kekhawatirannya tinggi ya. Kekhawatirannya tinggi yaitu jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti tidak ada yang menolong dan lain sebagainya. Itu yang dipikirkan seperti itu, sehingga menjadi krisis percaya diri ya. tidak percaya diri ya. Nah, akhirnya yaitu hari-harinya menjadi semakin mencekam ya, semakin mencekam. Nah, itu karena dari anxiety kita yang masih tinggi teman-teman. Jadi sadari saja dulu. Nah, kemudian yang kedua, ketika perasaan kita masih was-was, masih takut ini, takut itu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu karena pikiran kita ini terkena psikosomatis ya. Jadi psikosomatis itu ciri-cirinya kita itu di dalam berpikir itu selalu lebih mengedepankan hal-hal yang negatif. Contohnya jangan-jangan ya, jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat ya, jangan-jangan tidak bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu dan lain sebagainya ya. Sampai dengan yang paling memuncak itu jangan-jangan M itu ya. Nah,
itu yang muncak sekali. Nah, padahal ketika kita sudah terkena psikosomatif, semakin pikiran kita ini negatif, ini respon tubuh akan menjadi semakin tidak nyaman, teman-teman. Karena apa? Karena apa yang dipikirkan ini akan direspon oleh tubuh. Nah, ketika bayangan pikiran kita menghayalnya ke hal-hal yang negatif, ya contohnya terkena penyakit berat, yaitu yang timbul akhirnya seolah-olah kita merasakan bahwa tubuh kita ada penyakit-penyakit yang berat itu. Nah, itu. Jadi pokoknya apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, nah itu akan dirasakan atau akan direspon oleh tubuh kita. Itu uniknya orang yang terkena psikosomatik itu seperti itu ya, itu. Nah, maka dari itu ya nanti ada solusinya lah ya. Yang penting kita paham dulu mengapa perasaan kita itu selalu was-was, contohnya keluar rumah saja takut, yaitu karena memang anxiety dan psikosomatik kita masih tinggi. Itu seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah sekarang solusinya, teman-teman ya. Solusinya ini dari pengalaman yang saya lalui ya, walaupun juga berdurasi waktu yang cukup panjang ya, cukup panjang, tetapi saya bisa sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu ya bagi teman-teman yang masih mengalami sensasi seperti itu, merasakan badan lemah, untuk perasaannya masih sering was-was, masih takut ini, takut itu, dan lain sebagainya ya. Nah, itu solusinya ya, supaya semuanya itu teratasi ya, dan kita bisa terlepas dari jeratan asam lambung inisiatif psikosomatis. Itu yang pertama adalah olahraga, teman-teman. Jadi jangan malas gerak ya, yaitu karena dengan malas gerak itu tubuh menjadi lemah. Nah, maka solusinya ya kita harus bergerak ya, harus bergerak atau berolahraga semampunya ya, semampunya, mulai dari di dalam rumah lah ya. Kalau misalkan yang masih takut keluar rumah, masih berat ya, di dalam rumah itu pun bisa ya. Di dalam rumah selalu berjalan, selalu mengerjakan apa, kegiatan apa yang di rumah itu pun sudah menggerakkan secara fisik ya. Contohnya mungkin sambil menyapu di dalam rumah gitu, itu juga sudah mulai bergerak ya. Mungkin bagi yang hobi masak juga bisa sambil masak, itu juga sudah bergerak. Atau mungkin sambil kita memelihara peliharaan kita ya, mungkin ada binatang peliharaan atau apa. Nah, kita lakukan kegiatan-kegiatan itu dengan tujuan untuk bergerak. Atau mungkin kita sengaja berolahraga ya, contohnya jalan-jalan ya, mungkin jalan di sekitar rumah, kemudian meningkat menjadi keluar rumah. Nah, ini itu baik sekali ya. Jadi pokoknya tubuh ini harus bergerak, teman-teman, dan usahakan itu jangan di dalam rumah, itu akan lebih bagus ya, minimal di halaman lah ya, di halaman, di samping rumah, di belakang rumah. Nah, itu lebih banyak lakukan di luar rumah, jangan mengurung di dalam rumah, apalagi hanya tiduran di kamar. Nah, itu nanti psikosomatis itu akan membandel hal seperti itu ya. Jadi harus ada tip-tip suasana baru ya, suasana baru sehingga menjadi lebih mengesan di pikiran. Nah, itu nanti akan bisa menutup pikiran-pikiran negatif menjadi berubah menjadi lebih banyak dikuasai oleh yang positif, teman-teman. Itu lakukan saja, pokoknya seperti itu ya. Walaupun kadang ketika kita baru melakukan sekali, 2 kali, itu kadang belum ada efeknya apa-apa ya, tapi lakukan terus saja. Nanti akan menemukan, oh ternyata saya sekarang sudah berubah ya, sekarang sudah tidak takut lagi, sekarang sudah tidak lemah lagi. Itu nanti akan kaget sendiri, ternyata sudah ada perubahan setelah kita melakukan tip-tip yang tadi saya contohkan yaitu. Jadi yang pertama solusinya adalah bergerak atau berolahraga. Itu ukur dengan kemampuan dan usahakan progres ya, progres. Jadi kalau misalkan jalan ya
semakin lama semakin jauh, contohnya seperti itu. Itu untuk melatih selain istilahnya gerak badan, ini juga melatih mental juga itu teman-teman. Oke ya, nah kemudian solusi yang kedua ya, supaya tubuh kita menjadi tidak lemah lagi ya, itu pastikan bahwa makan dan minum itu cukup. Jadi nutrisi ini memang harus cukup, walaupun mungkin makan itu juga rasanya nggak enak ya, minum juga mungkin nggak enak. Nah itu paksakan saja ya, paksakan saja. Jadi minimal ya cukup lah. Contohnya minum itu idealnya kan 8 gelas. Nah itu usahakan penuhi itu seperti itu. Kemudian makan ya tergantung teman-teman ya. Mungkin yang sudah makannya berusaha normal 3 kali sehari ya penuhi saja 3 hari sekali ya. Kalau yang masih mungkin sehari sampai 5 kali karena porsinya kecil, yaitu tepati saja. Itu nanti akan ada perubahan-perubahan ya, itu seperti itu. Jadi pokoknya usahakan makan minum cukup supaya tubuh kita menjadi semakin kuat ya, tidak menjadi semakin lemah gitu. Oke ya, itu tip yang kedua ya, selain berolahraga jadi makan minum cukup gitu. Nah kemudian tip yang ketiga ya, keluar rumah ya. Jadi jangan senang di dalam rumah, tapi sebagai terapinya ketika teman-teman masih mengalami seperti ini adalah lebih banyak keluar rumah ya, kecuali sedang istirahat di dalam lah ya. Tapi ketika sedang tidak beristirahat, yaitu usahakan di luar rumah. Semakin banyak di luar rumah ini akan semakin cepat kita untuk pulih dari penderitaan asam lambung, ketensi, psikosomatis teman-teman. Nah bagaimana caranya keluar rumah? Ya yang pertama bisa kita bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan alam, kita bisa misalkan ya melihat pemandangan yang indah, mungkin jalan-jalan ke gunung ya, atau mungkin jalan-jalan yang ke kebun lah yang di sekitar kita itu juga bisa, mungkin ke sawah ya, mungkin ke ladang dan lain sebagainya. Nah itu silahkan. Jadi kita pokoknya berusaha bersahabat dengan alam sesuai dengan kondisi teman-teman lah ya, di lingkungan teman-teman itu yang lebih enak untuk bermain ke alam itu mana ya. Mungkin yang daerah pantai ya bermain aja di pantai itu lebih bagus lagi itu. Wong saya yang rumahnya jauh dari pantai itu kalau punya waktu luang itu saya berusaha ke pantai. Ke pantai itu nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja ya, duduk kita sambil memandang lautan yang lepas ya, kemudian menghirup udara dari pantai, itu nanti ada energi positif yang kita rasakan, sehingga ketika pulang dari pantai ini rasanya ada sesuatu yang baru ya, yang menyegarkan tubuh kita. Nah, itu juga termasuk bagian terapi kita bersahabat dengan alam teman-teman. Jadi ternyata banyak energi positif yang kita dapatkan dari alam. Nah itu khususnya ketika kita masih tinggi anxiety dan psikosomatisnya, itu nanti akan merasakan ada perubahan-perubahan tersendiri. Jadi boleh ya misalkan bermain ke pantai, berlama-lama di pantai itu bagus itu. Karena itu saya sudah mempraktekkan ya, sudah mempraktekkan, ternyata memang ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan itu memang bisanya setelah kita merasakan teman-teman, setelah kita melakukan kemudian merasakan, oh iya ternyata sekarang menjadi lebih nyaman, menjadi lebih segar dan lain sebagainya, itu seperti itu. Tapi kalau hanya baru sebatas kata-kata, sebatas cerita, nah ini belum ya, ketika kita belum melakukan. Jadi ini harus dengan laku ya, harus dengan laku ini maksudnya dengan perilaku kita sendiri ya, itu seperti itu. Jadi tidak cukup hanya dengan cerita itu, tapi harus dialami teman-teman. Oke ya, jadi bersahabat dengan alam, bisa baik itu ke alam darat maupun ke alam laut misalkan, atau air ya, yang jauh
Dari laut ya boleh kita misalkan mandi di sungai, bermain di sungai ya, ya itu juga bagus juga ya. Jadi air itu ya banyak energi positif yang bisa mengubah ya, bisa mengubah pola pikir kita, perasaan kita itu menjadi lebih damai teman-teman yaitu. Oke. Nah, selain kita bersahabat dengan alam, nah kita juga bersosialisasi dengan banyak orang, teman-teman. Usahakan seperti itu. Jadi dengan kita bersosialisasi dengan banyak orang, ya nanti kita tidak ragu lagi ketika kita ketemu dengan banyak orang, kemudian di keramaian dan sebagainya, ini akan terbiasa. Ternyata dengan semakin kita bertemu dengan banyak orang itu semakin asik ya, semakin asik kita bisa saling bertukar pikiran, saling bersilaturahmi. Itu ternyata jauh lebih positif daripada kita mungkin mengurung diri, tidak pernah bertemu dengan orang lain. Nah, ini semakin menjadi itu apa yang namanya anxiety psikosomatik itu. Jadi rajin-rajinlah bersosialisasi ya. Ya mulai dari kita bersosialisasi mungkin dengan tetangga ya, dengan saudara, dengan teman. Itu usahakan aja datangi, kita bisa curhat, kita bisa ngobrol apa saja. Nah, itu ternyata mengurangi beban perasaan ya, unek-unek yang kadang kita pendam ya itu nanti bisa terkurangi. Nah, dengan seperti itu maka akan mengurangi anxiety dan psikosomatiknya, teman-teman. Jadi banyak bergaul ya, banyak bergaul itu aja. Jadi kuncinya gaul ya itu. Ini. Nah, kemudian selain itu ya ini tip yang terakhir ya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan ya supaya kita keluar rumah ini tidak bosan ya. Nah, itu lakukan hal-hal yang menyenangkan lah. Yang menyenangkan bisa berdasarkan hobi ya. Contohnya yang hobinya mancing misalkan ya keluar rumah sambil mancing aja nggak apa-apa ya. Yang hobinya jalan-jalan ya udah jalan-jalan, mungkin bersepeda atau berkendara, pergi semakin jauh semakin baik ya. Itu seperti itu karena dengan semakin jauh itu mental kita artinya semakin kuat, teman-teman. Itu ya. Jadi lakukan saja. Jadi yang menyenangkan ya tergantung selera teman-teman lah, itu yang paling enjoy itu kemana, nah itu lakukan terus saja itu. Nah, maka dari itu kita memang butuh seperti pendamping keluarga ketika kita belum merasa pede ya kita pakai pendamping nggak apa-apa, itu seperti itu. Minimal dari keluarga itu memahami ya, sehingga ketika kita sedang melakukan kegiatan di luar rumah yang sebenarnya tujuannya mencari terapi, nah nanti orang rumah itu juga memahami itu seperti itu, sehingga tidak menjadi salah persepsi itu seperti itu. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.